Shalom, damai di hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan saat ini pembacaan kita adalah dari kitab Amos. Amos pasal 3 ayat 7. Berbunyi demikian. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Saudaraku, tema dari perenungan kita saat ini adalah tentang suara kenabian. Apa hal yang menarik dari bacaan hari ini? Yang pertama, menarik bagi saya bahwa Tuhan menyatakan hamba-hambanya sebagai bagian dari paket pelaksanaan keputusan Tuhan. Tuhan menyertakan hamba-hambanya. Dikatakan, Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya. Saudaraku, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang menyatakan dirinya. Dan sebelum sesuatu terjadi, Tuhan menyatakan lebih dahulu. Agar kita manusia tidak bisa mengklaim bahwa kejadian ini terjadi dengan sendirinya tanpa campur tangan Tuhan. Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan kita semua, dalam kehidupan manusia, dan melalui hamba-hambanya, keputusan Tuhan dinyatakan. Saudaraku, inilah kebenaran firman Tuhan. Tuhan menyatakan keputusannya melalui hamba-hambanya. Siapakah hamba-hambanya? Saudaraku, bersyukur bila kita berada di tengah-tengah keluarga Kristen. Maka hamba-hamba Tuhan adalah anggota keluarga kita juga, yang bisa menjadi suara Tuhan atau saluran suara Tuhan dalam kehidupan kita. Bisa Tuhan menggunakan suara adik kita, kakak, ayah, ibu, anak, atau kakek, nenek. Semua hambanya bisa menjadi suara kenabian. Sebenarnya bukan suara siapa yang secara harafiah, melainkan keputusan Tuhan yang disampaikan lewat suara itu. Itu yang penting. Bisa saja suara itu melalui suara seorang anak kecil atau seorang remaja pemuda. Tetapi ketika anak kecil itu menyuarakan kebenaran dan kasih Tuhan, maka benarlah Tuhan telah berbicara. Dan keadaan hati kita turut menentukan apakah suara itu bisa masuk dan membawa transformasi dalam kehidupan kita atau tidak. Maukah kita berubah? Hal yang berikut, saudara, ketika suara kenabian itu datang, maka kita bersyukur. Apakah suara itu lewat kita, ataukah suara itu ditujukan kepada kita? Kita bersyukur. Kita laksanakan tugas kenabian dengan berani dan penuh tanggung jawab. Nabi Amos seorang gembala, tetapi dipakai Tuhan untuk berbicara di depan raja-raja pada waktu itu. Dapat dibayangkan tantangan yang dihadapi Nabi Amos. Tapi ia tetap memberitakan firman Tuhan dengan berani dan dalam kebenaran. Ketika menjadi tugas kita untuk menyatakan kebenaran, marilah kita laksanakan dengan berani, penuh hikmat dan penuh kasih. Hal terakhir, saudara, ketika suara kenabian itu ditujukan kepada kita, marilah kita membuka hati, melembutkan hati kita untuk menerima teguran dari Tuhan. Orang yang menyayangi kita akan menegur kita bila kita dalam bahaya. Tujuan dari teguran adalah supaya kita berbalik dari kebodohan kita dan kembali kepada kebenaran dan hidup di dalam Tuhan. Saudaraku, selamat melaksanakan firman Tuhan ini
dalam kehidupan kita hari ini. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan pada saat ini. Kiranya firman Tuhan terus bergema dalam hati kami, dan pimpinlah setiap kegiatan kami pada hari ini. Terpuji namamu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa ini. Amin. Demikianlah firman Tuhan saat ini. Demikianlah perenungan kita. Tuhan Yesus memberkati kegiatan kita hari ini. Amin.